Perkenalkan, kami mahasiswa yang melakukan penelitian dan tertarik menganalisis emotion focus coping yang dilakukan oleh korban ghosting. Jadi ada fenomena ghosting yang merupakan pemutusan komunikasi terhadap pacar secara tiba-tiba tanpa alasan yang jelas. Hal ini memunculkan masalah yang bisa menyebabkan korbannya mengalami distres, merasa rendah diri, dan gangguan psikologis lainnya. Fenomena ini juga sering dijumpai di kalangan mahasiswa. Oke, jadi adapun penelitian terdahulu seperti penelitian Sahrullah, Eva Meizara, dan Dianovita pada tahun 2022, ternyata dampak negatif yang dirasakan akibat tindakan ghosting yang dilakukan mantan pacar berhasil diminimalisirkan dengan strategi coping yang digunakan oleh responden. Selanjutnya penelitian oleh Liza Marini dan Fanny Regina tahun 2021. Yang dimana dalam penelitiannya mendapatkan hasil bahwa tingkat psychological distress pada individu dewasa awal yang mengalami ghosting sebagian besar pada kategori sedang, yang artinya hal ini mengindikasikan korban ghosting pada dewasa awal mengalami psychological stress yang lumayan mengganggu aktivitas mereka namun masih bisa diatasi. Dan selanjutnya penelitian oleh Siti Ulfi pada tahun 2021, ternyata peristiwa ghosting memberi dampak negatif terhadap dinamika psikologis pada keempat subjek yang di sini sebagai korban ghosting. Dalam keadaan ini, responden berusaha untuk mengevaluasi apakah masih bisa bangkit dari masalah ini atau tidak. Dan dari sini juga dapat diketahui bahwa dinamika psikologis pada korban ghosting ini mengalami perubahan, baik itu dalam segi kognisi, emosional, maupun perilakunya. Selanjutnya dilihat dari penelitian Nindya Eka dan Ede Surya pada tahun 2022, ternyata coping terhadap stres perlu dilakukan untuk mengurangi gangguan yang dirasakan. Terdapat dua strategi coping yang cukup efektif dalam mengatasi stres, yaitu emotional focus coping dan problem focus coping. Yang terakhir yaitu penelitian oleh Rebecca Pramudianti pada tahun 2020. Ternyata remaja wanita yang mengalami putus cinta berulang kali sempat mengalami sakit hati mendalam dan kecewa, sehingga ia mengambil keputusan untuk tidak ingin berpacaran lagi, bahkan tidak ingin untuk membuka hatinya lagi. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode kuantitatif dengan melibatkan 120 responden mahasiswa. Alat ukur yang kami gunakan yaitu skala The Ways of Coping Questionnaire. Skala ini untuk mengukur coping mechanism. Namun dalam penelitian kita ini fokusnya cuma ngebahas emotion focus coping saja. Sehingga pada skala ini peneliti hanya menggunakan referensi indikator emotion focus coping, yaitu terdiri dari indikator distance, terus escape avoidance, accepting responsibility, dan self-control, dan juga positive reappraisal. Dan skala The Ways of Coping Questionnaire ini direvisi oleh Folkman dan Lazarus pada tahun 1988 untuk mengukur bagaimana seorang individu menghadapi atau mengatasi masalah yang dihadapinya dengan menggunakan teknik emotion coping dan problem coping. Dan di atas ini tabel yang merupakan beberapa aspek dan indikator yang ada dalam skala The Ways of Coping Questionnaire yang kami gunakan. Dan kemudian kami melakukan pengambilan data dengan melalui Google Form dan melakukan analisis menggunakan uji deskriptif, statistik, dan independent sample t-test. Berikutnya hasil penelitian dan kesimpulan. Berdasarkan tabel deskriptif statistik, di sini terlihat seluruh responden dalam penelitian memiliki mean atau rata-rata 72,9. Dapat dikatakan emotion focus coping responden penelitian ini berada dalam kategori sedang, karena dapat dilihat dari tabel kategori batas interval di bawah ini juga, bahwa angka 72,9 lebih besar dari 61,2 dan lebih kecil dari 84,7.
Berdasarkan hasil uji statistik independen sampel t-test dalam tabel di bawah ini, menghasilkan p-value sebesar 0,951 yang dimana angka ini lebih besar dari 0,05 yang menjadi batas signifikansi probabilitas. Artinya, emotion focus coping antara laki-laki dan perempuan ternyata tidak memiliki perbedaan yang signifikan, atau bisa dikatakan emotion focus coping pada laki-laki dan perempuan yang menjadi korban ghosting tidak berbeda jauh. Lalu kesimpulan dalam penelitian ini bahwa emotion focus coping responden penelitian berada dalam kategori sedang. Artinya, responden dalam penelitian ini memiliki kemampuan untuk mengontrol emosi terhadap situasi yang menekan akibat di ghosting berada pada kategori sedang. Kemudian, perbedaan emotion focus coping antara laki-laki dan perempuan juga tidak memiliki perbedaan yang signifikan. Artinya, tidak terdapat perbedaan emotion focus coping pada laki-laki dan perempuan yang menjadi korban ghosting. Demikian presentasi yang bisa kami sampaikan. Silahkan pertanyaan bisa ditanyakan melalui komentar dan diharapkan responnya. Terima kasih.